Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ramadan dengan NIM 2510310335 dari kelas SI 25A. Di sini saya akan menjawab soal UAS PKN yang berjumlah 7 nomor. Yang pertama, apa pandangan Anda terkait demokrasi dan sebutkan 4 proses demokrasi di Indonesia. Menurut saya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan memilih pemimpin negara. Dengan adanya demokrasi, rakyat dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. 4 tahapan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. 2. Demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Nomor 4, demokrasi reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Nomor 2, sebutkan 3 tujuan hukum dan pilar penegakan hukum di Indonesia. Menurut saya, hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. 3 tujuan hukum adalah: yang pertama, menciptakan keadilan. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. 3, memberikan kepastian hukum. Sedangkan pilar penegakan hukum di Indonesia meliputi 1. Polisi, 2. Jaksa, 3. Hakim, 4. Pengacara, 5. Lembaga permasyarakatan atau lapas. Nomor 3, apa yang dimaksud wawasan Nusantara dan sebutkan 4 fungsinya. Menurut saya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan seluruh rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. 4 fungsi wawasan Nusantara yaitu: yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menjadi pedoman dalam pembangunan nasional. 3, menjaga keutuhan wilayah Indonesia. 4, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan batas-batas laut menurut perjanjian UNCLOS PBB. Berdasarkan UNCLOS PBB, batas-batas laut terdiri dari ada 4. Yang pertama, laut teritorial. Sejauh 12 mil laut dari garis pantai di mana negara memiliki kedaulatan penuh. Yang kedua, zona tambahan. Sejauh 24 mil laut digunakan untuk pengawasan dan penegakan hukum. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Sejauh 200 mil laut di mana negara berhak mengelola sumber daya alam. Yang keempat, landasan kontinen, yaitu dasar laut yang menjadi kelanjutan wilayah daratan suatu negara dan dapat dimanfaatkan sumber dayanya. Yang kelima, sebutkan tujuan dan bentuk-bentuk kerjasama internasional. Menurut saya, kerjasama internasional bertujuan untuk mempererat hubungan antar negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan perdamaian dunia, dan menyelesaikan berbagai masalah bersama. Adapun bentuk-bentuk kerjasama internasional yaitu: 1.
bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara. Yang kedua, regional, yaitu kerjasama antar negara dalam satu kawasan. Yang ketiga, multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional dan 3 asas dalam pembangunan ketahanan nasional? Menurut saya, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan demi menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun 3 asas ketahanan nasional yaitu: 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas komprehensif atau menyeluruh. 3. Asas kekeluargaan. Yang ketujuh, untuk soal yang terakhir, apa arti bela negara, dan sebutkan 5 unsur atau nilai bela negara. Menurut saya, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaan kepada bangsa dan negara, serta kesediaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun 5 dasar bela negara yaitu: yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar bangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal dalam membela negara. Demikian jawaban yang saya dapat sampaikan. Dari materi ini, saya dapat memahami bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menaati hukum, serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.